Mei, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ini tadi dari mana nih, Mei? Dari kelas atau dari mana? Dari lapangan sekolah Bu, tadi ada apel OSIS. Oh, jadi Mei itu aktif di OSIS ya. Selain OSIS, ada ikut kegiatan yang lain nggak? Saya juga ikut kegiatan PMR Bu. Aktif di PMR juga ya? Iya Bu, saya aktif juga di PMR. Oh gitu. Saya juga dengar nih dari Bu Mimin ya. Kamu itu ikut kegiatan Olimpiade nih bulan apa ya? Bulan depan kalau nggak salah. Terus kamu juga aktif nih sekarang bimbingannya sama ibu itu. Benar begitu nih? Iya Bu, benar. Berarti banyak juga kegiatan kamu ya. Hebat loh kamu nih bisa memanajemen waktunya dengan baik, diikut kegiatan OSIS, kemudian ke PMR, terus bimbingan juga nih masih sempat sama ibu Mimin gitu kan. Manajemen waktu kamu itu bagus sekali. Biasanya nih di usia kamu sekarang yang masih kelas 11 itu masih banyak yang belum bisa untuk mengatur waktunya. Kadang orang dewasa, mahasiswa begitu masih belum bisa juga untuk mengatur waktunya. Hebat loh kamu ini, Mei. Sepertinya Ibu berlebihan Bu. Loh, tidak emang seperti itu. Oh iya Bu, dengar-dengar Ibu memanggil saya, ada apa ya Bu? Oh iya, saya memang memanggil kamu untuk datang ke ruangan saya itu karena saya dengar dari guru mata pelajaran yang mengajar di kelas kamu itu katanya kamu akhir-akhir ini sering tidak fokus belajarnya. Kemudian perhatianmu juga itu sering teralihkan. Apakah benar begitu, Min? Bagaimana ya Bu? Apakah ini ada hubungannya nih dengan kegiatan yang kamu ikuti? Bagaimana ya Bu? Tidak apa-apa, Mei. Ceritakan saja pada ibu jika memang Mei sedang ada masalah. Sehingga nanti bisa kita bicarakan jalan keluarnya secara bersama-sama. Bagaimana? Sebenarnya saya memang sedang ada masalah. Kebetulan Ibu memanggil saya ke sini. Apakah saya bisa berkonsultasi dengan Ibu sekarang agar masalah yang saya hadapi bisa segera terselesaikan, Bu? Oh iya, silahkan, Mei. Memangnya Mei sedang ada masalah apa? Jadi gini, Bu. Apakah langkah yang telah saya ambil ini cocok dengan karir yang saya inginkan atau karir yang cocok dengan diri saya sendiri? Oh, jadi kamu bingung nih dengan langkah yang sudah kamu ambil saat ini apakah tepat atau tidak gitu ya? Iya Bu, Oh, begitu. Jadi apakah bisa kita mulai sekarang? bisa Bu. Nah, jadi yang pertama nih, Ibu pengen tahu dulu kira-kira profesi atau pekerjaan seperti apa yang Mei inginkan untuk masa depan Mei nanti. Saya ingin menjadi seorang guru di sekolah luar biasa Bu. Oh, jadi Mei ingin menjadi seorang guru ya, bagus itu Mei. Ya, tapi saya bingung Bu karena orang tua saya tidak mendukung apa yang saya cita-citakan sekarang. Dulu orang tua saya sangat mendukung apa yang saya cita-citakan. Orang tua saya sekarang memaksa saya untuk menjadi guru di sekolah dasar. Sedangkan saya tidak menginginkan pekerjaan itu untuk kedepannya. Jadi tujuan saya menjadi guru di sekolah luar biasa itu, saya sangat menginginkan agar anak-anak yang menjadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memiliki apa yang bisa kita rasakan seperti saat ini. Seperti mereka bisa menikmati kehidupan secara layak, mereka bisa menikmati kebutuhan, mereka bisa menikmati pendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Agar anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu mereka tidak
tidak merasa minder atas dirinya sendiri. Jadi mereka bisa memiliki semangat hidup yang lebih lagi untuk kedepannya. Oh, begitu ya, Mi ya. Jadi orang tua Mi itu tiba-tiba berubah pikiran ketika sudah setengah jalan seperti ini ya, Mi ya. Iya Bu, betul. Orang tua saya berubah pikiran setelah saya berjalan sejauh ini. Dulu orang tua saya sangat mendukung apa yang saya cita-citakan. Tanpa sebab, orang tua saya sekarang seakan-akan tidak mendukung apa yang saya cita-citakan di depan. Orang tua saya sangat menginginkan bahwa saya nantinya ketika sudah menjadi seorang sarjana, orang tua saya sangat menginginkan nanti kedepannya saya menjadi guru di sekolah dasar dengan alasan banyak lowongan untuk pekerjaan itu di masa yang akan datang. Sedangkan ketika yang ada di dalam pikiran saya, nanti jika saya menuruti apa yang mereka katakan dan mereka inginkan, belum tentu di saat saya sudah menjadi seorang sarjana itu nanti akan mudah mendapatkan lowongan pekerjaan. Karena 5 tahun ke depan yang akan saya jalani itu pasti akan banyak sekali sarjana-sarjana guru di pendidikan sekolah dasar. Dan pastinya iya memang betul kalau sekarang banyak yang membutuhkan, tapi kita tidak tahu nanti ke depannya akan bagaimana. Jika nanti saya lulus, belum tentu senior-senior saya yang 5 tahun belakangan sebelum saya lulus itu mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi saya pikir ketika saya mengambil jurusan yang saya inginkan dan sesuai dengan diri saya itu, maka nantinya selain saya dapat mencapai tujuan yang saya sebutkan tadi, saya juga bisa mendapatkan lowongan pekerjaan menurut saya akan lebih cepat, karena saya lihat untuk saat ini dan peluang kedepannya itu sangat banyak membutuhkan guru pendidikan luar biasa, karena memang jarang dan sangat langka bahkan yang orang yang berminat untuk menjadi guru di sekolah luar biasa. Selain membutuhkan kesabaran yang ekstra, kita juga harus memiliki banyak cara untuk menarik perhatian anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus agar nanti anak-anak tersebut bisa menjalin perhatian dengan kita, dan apa yang kita maksud dan apa yang kita tuju nanti bisa mereka mengerti, dan lama-kelamaan nanti mereka juga akan menjadi orang yang bisa diandalkan seperti kita. Ya meskipun tidak sepenuhnya mereka akan sembuh, tetapi mereka setidaknya bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Sebenarnya banyak anak yang di luar sana yang memiliki kebutuhan khusus itu dianggap sebagai anak yang maaf ngomong, banyak yang dianggap anak gila karena mereka tidak sesuai dengan apa yang orang lain harapkan. Dengan yang orang lain harapkan. Sedangkan anak yang memiliki kebutuhan khusus itu mereka tidak gila, namun mereka hanya memiliki sedikit yang berbeda dari kita. Jadi mereka juga berhak mendapatkan hal yang layak seperti apa yang kita dapatkan. Jika kita berhak mendapatkan ilmu di sekolah, maka anak berkebutuhan khusus juga berhak memiliki ilmu yang didapatkan di sekolah. Anak berkebutuhan khusus juga berhak untuk hidup layak seperti apa yang kita rasakan. Jauh akan lebih baik jika kita bisa berbagi kepada mereka daripada kita menghina mereka, berkata yang tidak sepantasnya kita katakan kepada mereka.
Oh iya, itu bagus sekali, Mei. Tujuan kamu untuk menjadi guru apa tadi? Guru PLB ya? Iya Bu. Itu sangat mulia tujuannya agar anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu tidak dipandang sebelah mata lagi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang bagus, bagus sekali. Ibu akui. Memang jarang sih sekarang orang yang mau mengambil jurusan itu karena mungkin orang sekarang itu banyak yang nggak sabaran gitu mungkin ya, jadi kurang minat untuk ke bidang tersebut. Iya Bu, memang itu bagus dan sangat membuka peluang yang besar. Tetapi yang jadi masalah adalah orang tua saya itu tadi Bu, kurang mengizinkan jika saya mengambil jurusan yang saya ingin tempuh. Menurut mereka, ketika saya mengambil jurusan yang ingin saya tempuh, itu saya nanti akan sulit mendapatkan pekerjaan. Dan ketika saya mengambil jurusan yang mereka inginkan, nanti saya akan cepat mendapatkan pekerjaan karena memang lowongannya sangat dibutuhkan. Apalagi salah satu contohnya juga di daerah tempat tinggal saya. Karena memang guru di sekolah dasar tempat tinggal saya itu sudah banyak yang hampir memasuki usia untuk pensiun dan memang sangat-sangat membutuhkan lowongan agar lapangan kerja yang tercipta itu nanti bisa terpenuhi. Oh iya, jika dilihat ke depannya memang formasi guru SD itu emang sangat banyak sih di daerah saya juga tuh, apa ya, guru-guru yang sudah mendekati masa pensiun itu sudah banyak sekali. Jadi kemungkinan sekitar 2 tahun atau 3 tahun ke depan itu banyak untuk formasi yang dibutuhkan. Nah, kalau misalkan nih Mei tidak mau mengikuti kemauan orang tua Mei untuk menjadi guru SD dan orang tua juga tidak mengizinkan kan untuk Mei mengambil guru SLB tadi ya. Nah, itu kira-kira Mei akan memilih kemana itu nantinya? Jika orang tua saya masih tidak tetap mengizinkan saya untuk mengambil jurusan yang ingin saya tempuh, maka saya tidak akan melanjutkan studi saya dan saya akan terus melanjutkan bisnis yang saya miliki. Oh, jadi Mei ini sudah memulai untuk bisnis ya? Bahkan Mbak Mei ini sibuk sekali loh. Tadi ikut OSIS, kemudian ikut PMR, terus aku tadi ikut bimbingan juga untuk Olimpiade. Bahkan Mei juga sekarang sudah mulai untuk berbisnis ya. Iya Bu, saya menjalani bisnis ini sudah 2 tahun. Dengan bisnis online, saya menjual kue-kue khas bikinan saya dan tidak ada di produk yang orang lain jual. Oh iya, jadi kan Mei juga nih sudah mulai berbisnis. Itu bahkan sudah 2 tahun yang lalu ya memulainya ya. Sudah lama. Nah, sekarang nih Ibu mau tanya, kalau dari relung hati Mei yang paling dalam, itu kira-kira Mei ada nggak sih keinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Sebenarnya dari diri saya sendiri itu ada Bu, tetapi masih terhalang oleh restu dari orang tua saya. Bahkan saya juga sudah sangat menyiapkan diri untuk jurusan yang saya ingin ambil. Bahkan saya juga sudah belajar bahasa isyarat atau yang biasa disebut dengan Bisindo Bu. Bisindo itu bahasa yang digunakan oleh anak tunawicara dan anak tunarungu. Jadi kita dapat berkomunikasi secara langsung kepada mereka melalui gerakan tubuh. Saya belajar menggunakan bahasa isyarat karena saya sadar bahwa orang yang berada di lingkungan saya tidak hanya di tempat saya tinggal, tetapi di mana tempat saya pergi, di mana tempat saya singgah, pasti saya akan menemukan orang yang berbeda. Jadi ketika saya menemukan orang yang tunarungu atau tunawicara, saya bisa berbicara dengan mereka dan berinteraksi.
agar eh, tidak terjadi seperti salah tangkap. Menurut mereka saya seperti ini, namun tidak. Jadi saya bisa menjelaskan dengan menggunakan bahasa tubuh, atau jika mereka tidak mengerti dengan menggunakan bahasa tubuh, tapi mereka mengerti bacaan, mengerti huruf, saya juga bisa mengetik sesuatu atau menuliskan sesuatu di kertas atau handphone saya untuk saya berikan kepada mereka agar mereka bisa membacanya. Jadi begitu ya Mei ya. Nah kalau menurut saya nih dari semua yang sudah kamu jelaskan tadi sama ibu, itu menurut saya lebih baik kamu tetap ini melanjutkan studimu, jangan berhenti setengah-setengah seperti ini kan. Apalagi kamu sudah memiliki basic, sudah belajar tadi juga mengenai apa tadi bahasa isyarat, kemudian sudah mulai ini ya untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, dan kamu juga sudah bisa mempraktekannya seperti itu. Iya Bu, benar. Tetapi saya masih terkendala dengan restu dari orang tua saya untuk melanjutkan pendidikan di sarjana atau prodi yang saya inginkan. Jadi saya sepertinya tidak bisa melanjutkan lagi Bu. Kalau untuk masalah itu nanti serahkan saja pada ibu, biar ibu membantu berbicara dengan orang tuamu. Nanti ibu akan melakukan kunjungan ke rumahmu gitu. Benar ya Bu, Ibu akan membantu saya. Iya Mei, nanti saya akan melakukan kunjungan ke rumahmu. Nanti di sana saya akan membicarakan tentang hal ini kepada orang tuamu. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah kamu mengizinkan ibu untuk datang ke rumahmu membicarakannya dengan orang tuamu? Iya Bu, saya mengizinkan Ibu untuk berkunjung ke rumah saya agar Ibu bisa menyampaikan apa yang saya perlukan, dan sepertinya itu dapat membantu apa yang saya cita-citakan ke depannya. Jadi kapan Ibu akan datang ke rumah saya? Oh iya, insya Allah nanti sepulang dari sekolah ini ya, kira-kira orang tuamu itu ada nggak di rumah kalau jam-jam segini? Oh ada Bu, ibu saya sudah pulang dari kantor, jadi nanti bisa ditemui. Oh iya, nanti insya Allah pulang sekolah saya langsung ke rumahmu ya untuk membicarakan ini agar masalahnya tuh segera terselesaikan seperti itu. Iya Bu, nanti juga agar saya bisa mengambil jurusan yang saya inginkan. Karena menurut saya itu akan lebih baik ketimbang saya mengikuti apa yang orang tua saya inginkan. Karena untuk kuliah itu nanti menurut saya akan berlangsung lebih lama dalam kehidupan saya. Karena setelah saya lulus menjadi sarjana, nanti saya akan memasuki dunia kerja, dan memasuki dunia kerja tidak hanya 1 atau 2 tahun seperti masa-masa SMP dan SMA yang mereka memerintahkan saya ke sana, maka saya akan menuju ke sana. Tetapi menurut saya untuk masa kuliah ini nanti akan berlangsung lebih lama, karena setelah lulus saya akan bekerja bahkan sampai saya memasuki usia 60 tahun. Jika saya masih diberi umur oleh Allah, saya akan sampai umur 60 tahun bekerja, karena di usia itu saya telah memasuki usia pensiun. Jadi saya akan bekerja sampai akhirnya saya diberhentikan. Ya, memang benar sekali ini. Jadi sekarang Mei itu lebih baik fokus untuk belajar. Jadi jangan kepikiran ke situ lagi, karena nanti ibu akan membantu semaksimal ibu gitu untuk membicarakannya dengan orang tua kamu. Nah, semoga saja nanti orang tuamu itu mau mengizinkan kamu untuk
mengikuti passionmu ya gitu ya, mengikuti apa kemauanmu dan membiarkanmu memilih jalan yang menurutmu itu tepat seperti itu. Baik Bu, terima kasih Ibu sudah mau membantu saya untuk menyampaikan semua keluhan ini kepada orang tua saya. Semoga saja cara Ibu berhasil Iya, iya. agar hati orang tua saya menjadi luluh dan mengizinkan saya untuk menempuh jalan yang akan saya ambil ke depannya, dan itu akan menjadi yang lebih baik bagi saya. Iya, Mei. Nanti setelah pulang sekolah ini saya langsung ke rumah orang tuamu ya. Kalau bisa nanti kita pulangnya bareng aja gitu. Biar karena saya juga masih belum tahu rumahmu di mana gitu kan. Biar saya juga tidak nyasar nantinya. Bagaimana nih? Bisa nggak? Iya Bu, bisa. Nanti saya akan jemput Ibu ke kantor agar Ibu bisa pulang bersama dengan saya dan langsung ke rumah saya untuk menemui orang tua saya. Iya, Mei. Nanti setelah pulang sekolah ya, kita langsung. Nanti ibu tunggu di kantor saja ya. Iya Bu. Ya, semoga saja nanti orang tuamu mau ya, Mei ya, mengizinkanmu untuk memilih jalanmu sendiri gitu. Iya Bu, semoga saja, karena itu akan berpengaruh besar bagi kehidupan saya berikutnya. Baik Bu, kalau begitu saya langsung kembali saja ke kelas agar saya bisa mengikuti proses belajar. Nanti pulang sekolah saya akan menjemput Ibu di kantor. Oh iya ya, baik kalau begitu. Terima kasih ya sudah datang ke ruangan saya, sudah memenuhi panggilan saya untuk datang ke sini. Ibu, terima kasih banyak sekali. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah membantu saya untuk menyampaikan apa yang saya maksud kepada orang tua saya. Iya, iya, sama-sama. Baiklah Bu, kalau begitu saya langsung pamit ke kelas ya Bu. Oh iya, iya, iya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.